Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Angelan Prawesti dengan NIM 19 12 11 5 19. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya mengenai review anatomi fisiologi sistem pernafasan. Yang pertama, sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Sistem pernafasan adalah membawa oksigen melalui jalan napas paru ke alveoli, yang kemudian oksigen akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan ke seluruh tubuh. Sistem respirasi atau pernafasan ini memiliki fungsi yang esensial. Yang pertama, mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, menyaring dan melembabkan udara yang masuk ke paru, menangkap partikel dalam jalan mukus napas dan mengeluarkannya melalui mulut untuk dibuang dengan cara dibatukkan atau ditelan. Yang terakhir adalah mencegah masuknya patogen secara inhalasi dengan mengaktifkan sistem imun. Nah, struktur dari sistem pernapasan ini yang pertama dibedakan menjadi saluran napas seperti yang saya sebutkan tadi. Ada saluran napas atas dan ada saluran napas bawah. Saluran napas atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Saluran napas atau jalan napas adalah daerah di mana paru bergerak menuju area pertukaran gas di paru-paru. Saluran napas ini yang pertama seperti yang ada di tampilan layar, yaitu ada hidung atau nasal, merupakan saluran udara pertama, yaitu dua kavum nasi dipisahkan septum nasi. Hidung ini tersusun berdasarkan tulang dan kartilago atau tulang rawan. Bagian-bagian hidung yang pertama bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian dalam terdapat selaput lendir yang berlipat 9 concha nasalis. Jumlahnya 3 buah, yaitu concha nasalis inferior, concha nasalis media, dan concha nasalis superior. Di antara concha ada 3 meatus, yaitu superior, media, dan inferior. Selanjutnya, di dasar rongga hidung dibentuk oleh tulang rahang atas. Atas rongga hidung berhubungan dengan sinus-sinus atau sinus paranalis. Sinus paranalis ini yaitu daerah terbuka di dalam tulang tengkorak yang berdasarkan nama tulang tempat ruangan ini terdapat ada 4. Yang pertama sinus frontalis, sinus ethmoidalis, sinus phrenoidalis, dan maxillaris. Kemudian keluar dari sinus ethmoidalis terdapat bagian mukosa hidung dan concha nasalis. Fungsi hidung yaitu sebagai saluran udara, sebagai penyaring udara, dapat menghangatkan udara pernafasan, dan membunuh kuman-kuman yang masuk. Untuk yang selanjutnya ada faring. Faring merupakan suatu saluran berbentuk corong yang memanjang dari hidung ke laring, tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Hubungan faring dengan organ-organ lain, kalau ke atas itu berhubungan dengan rongga hidung atau coana, ke depan berhubungan dengan rongga mulut atau isthmus faucium, dan ke bawah berhubungan dengan lubang faring, sementara ke belakang berhubungan dengan esofagus. Faring ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nasofaring, berlokasi di atas tepi palatum mol dan menerima udara dari rongga hidung. Yang kedua orofaring, berperan pada respirasi dan pencernaan. Orofaring menerima udara dari rongga hidung dan makanan dari rongga mulut. Selanjutnya laryngofaring atau hipofaring, berlokasi di bawah dasar lidah dan merupakan bagian faring yang paling inferior. Laryngofaring menghubungkan laring dan berperan pada pernafasan dan pencernaan. Yang selanjutnya adalah laring. Laring ini biasa disebut dengan saluran pembentuk kotak suara atau voice box, yaitu saluran udara pembentuk suara. Letaknya di depan faring dengan ketinggian vertebra cervicalis, terdiri dari 5 tulang rawan. Yang laring ini dilapisi oleh selaput lendir. Pita suara
dan epiglotis yang terdiri dari sel epitelium yang berlapis. Pita suara ini berjumlah 2 buah. Laring juga menghubungkan saluran napas atas yaitu dengan faring dan saluran napas bawah dengan trakea. Selanjutnya yaitu saluran napas bawah. Saluran napas bawah ini atau disebut juga dengan pohon trakeobronkial tersusun dari trakea, bronchus segmentalis, bronchus subsegmentalis, dan bronchiolus terminalis. Seperti yang ditampilkan di layar, terdiri dari 16 yang pertama yaitu trakea, terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan seperti kuku kuda atau huruf C. Panjang trakea ini 9 sampai 11 cm. Bagian dalamnya diliputi selaput lendir dan memiliki berbulu getar atau sel yang bersilia. Di bagian belakang terdapat jaringan ikat dilapisi otot polos. Trakea terletak di tengah-tengah leher dan makin ke distal bergeser ke sebelah kanan, masuk ke rongga mediastinum di belakang manubrium sterni. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju ke bronkus atau saluran udara bercabang yang memasuki paru-paru. Trakea berperan penting dalam sistem pernafasan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada bronkus dan bronchiolus. Bronkus dan bronchiolus, yang pertama itu bronkus, jumlahnya ada 2, terletak pada vertebra thoracalis keempat dan kelima. Bronkus kanan biasanya lebih pendek karena terdiri dari 3 cabang, terdiri dari 6 sampai 8 cincin. Sementara bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping, terdiri dari 2 cabang, terdiri dari 9 sampai 12 cincin. Bronkus merupakan saluran yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selain sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, fungsi bronkus adalah untuk mencegah infeksi. Selain itu, ada juga beberapa fungsi dari bronkus. Yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Yang terakhir, organ dari saluran napas bawah yaitu ada paru-paru, di mana paru-paru terdiri dari gelembung-gelembung hawa alveoli yang terdiri dari sel epitel dan sel endotel. Jumlahnya kurang lebih 7 miliar buah. Luas alveoli 90 meter persegi. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus. Yang pertama lobus dextra superior, lobus pulmo dextra media, dan lobus pulmo dextra inferior. Mempunyai 10 segmen, yaitu 5 superior, 2 media, 3 inferior. Dan segmen ini terbagi menjadi lobus. Paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus inferior dan lobus superior. Mempunyai 10 segmen, segmen 5 inferior dan 5 superior. Yang terakhir yaitu fisiologi dari pernafasan ini. Proses terjadinya pernafasan itu ada 2. Yang pertama inspirasi atau proses memasukkan oksigen dari luar ke dalam tubuh. Yang kedua ekspirasi, proses pengeluaran oksigen dari dalam tubuh ke luar tubuh. Fisiologi pernafasan ada 3. Yang pertama itu pernafasan dada. Biasanya pernafasan dada ini dialami pada orang atau yang berusia masih muda. Yang kedua ada pernafasan perut yang biasanya dialami oleh orang yang umurnya sudah tidak muda lagi. Dan yang ketiga ada pernafasan pulmoner. Pernafasan pulmoner ini yang mana O2 dari mulut dan hidung menuju ke trakea, lalu menuju ke alveoli, kemudian oksigen ini akan menembus membran yang akan menuju sel darah, kemudian menuju jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh.
Proses yang berhubungan dengan pernafasan pulmoner. Yang pertama, ventilasi pulmoner. Yang kedua, arus darah melalui paru-paru. Yang ketiga, distribusi arus udara dan arus darah. Yang keempat, difusi gas yang menembus membran alveoli. Yang selain ada pernafasan pulmoner tadi, ada juga pernafasan jaringan, di mana darah merah yang memiliki kandungan O2 menuju ke jaringan, kemudian kapiler. Di sana O2 bertemu dengan CO2 dan akan mengalami pertukaran di paru-paru. Daya muat paru-paru sekitar 4.500 sampai 5.000 mili. Yang diproses di paru-paru 10% kurang lebih 500 mili. Pernafasan atau respirasi berarti bernafas lagi, mempunyai peran menyediakan oksigen serta mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Hal tersebut merupakan fungsi yang paling vital. Proses respirasi berlangsung beberapa tahap, seperti yang pertama ventilasi, pergerakan udara dari dalam dan keluar tubuh atau paru-paru. Yang kedua, distribusi, yaitu udara yang memasuki saluran napas di antara keseluruhan kemudian masuk ke alveolus. Yang ketiga, perfusi, yaitu sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Yang keempat, difusi gas oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, hanya sekian review materi saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.